Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. أفتح درسنا في هذا الصباح المبارك بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amin rabbana. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, dan mohon maaf semalam saya lupa ya, karena memang saya baru datang dari rumah sakit ya kemarin. Malam Jumat saya menginap di rumah sakit. Jumat jam 9 pagi saya dioperasi ya di telinga sebelah kanan saya. Ada pipa, sudah diambil pipanya. Sekarang diperban. Nanti 1 minggu lagi baru kontrol lagi. Mohon doanya biar segera sembuh, amin ya. Sembuh. Iya, saya seharusnya tadi saya nginep lagi di rumah sakit, tapi saya minta saya pulang aja. Karena besok subuh saya harus ada kajian ya. Alhamdulillah saya diizinkan sama dokter pulang malam tadi. Sampai lupa sampai rumah tidur. Emang alhamdulillah kita masih diberi kesehatan ya oleh Allah. Kita gunakan kesehatan ini untuk bermanfaat, memberikan manfaat. Allah hari Selasa juga saya akan menghadapi ujian ya, ujian sidang promosi doktor. Jadi inilah ya jadi mohon doanya aja ya, ujiannya dalam keadaan tertutup telinga. Insya Allah masih bisa mendengar dengan telinga kiri. Amin, insya Allah. Insya Allah. Selama masih bisa kita manfaatkan anggota tubuh kita, insya Allah Allah Maha tahu ya, Allah Maha melihat, Allah pasti membantu, Allah Maha penolong. Ya, insya Allah. Amin. Ya, jadi alhamdulillah Om Retna mengingatkan tadi. Oh iya, lupa. Padahal saya udah niat mengisi kajian, tapi lupa gitu kan. Alhamdulillah langsung saya PA gitu kan. Ya makasih Om Retna, alhamdulillah, syukron jazakillah. Ya, mohon doanya sehat selalu kita semua, amin rabbal alamin. Amin. Baik, kita saja dengan tema waktu sholatil id. Nah, waktu pelaksanaan sholat id. Waktu sholatul id min irtifa'is syamsi qadara salasati amtar. Jadi waktu dilaksanakan sholat id itu ketika matahari ketinggian 3 meter. Ya, di sini di halaman 50 ya. Mulai terbitnya matahari setinggi kira-kira 3 meter dan berakhir ila zawal lama akhrajul Hasan, sampai matahari tergelincir. Ya, Ahmad bin Hasan lihatkan Rasulullah SAW sholat fitri bersama kami ketika posisi matahari ya. Mohon maaf, langsung saya baca terjemahannya. Tingginya kira-kira 2 penggalah, dan sholat Idul Adha ketika posisi matahari tingginya kira-kira sepenggalah sama. Syokali mengontrol kalau kita sekitar jam berapa? Jam 7 kurang 15 biasanya itu sudah mulai sholat. Kadang ada jam 7 ya, jam setengah 7 itu biasanya udah mulai pengumuman ya. Pengumuman. Syokani mengomentari bahwa hadis ini ialah sebaik-baik hadis yang menjelaskan tentang ketentuan waktu sholat id.
Hadis tersebut menjelaskan disunahkannya menyegerakan sholat Idul Adha dan mengakhirkan pelaksanaan Idul Fitri. Ibnu Qudamah berkata, disunahkan menyegerakan sholat Idul Adha agar terbuka kesempatan yang luas bagi umat Islam yang akan berkurban. Iya, betul ya. Memang kalau sholat Idul Adha itu jangan sampai terlambat. Kenapa? Karena habis itu ada kegiatan kurban. Ya, karena waktunya agak lama. Apalagi kalau hewannya banyak ya. Subhanallah ya, hewannya banyak. Itu betul-betul. Ya, jadi disunahkan menjegerakan sholat Adha. Nah, sebaliknya disunahkan mengakhiri sholat fitri agar terbuka pula kesempatan luas bagi umat muslim yang untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dalam hal ini saya tidak mengetahui adanya perselisihan pendapat kalangan ulama. Nah, jadi kalau sholat fitri boleh misalnya jam 7 kurang atau jam 7 eh, kan sholat id kan jam 7 kurang 15. Kalau Idul Adha, kalau Idul Fitri sebenarnya sama, tapi kalau sedikit ditunda sedikit boleh. Karena mungkin ada yang mau bayar zakat. Ya, karena kalau sudah Idul Fitri, ya tidak bisa bayar zakat lagi. Karena memang waktu ketentuannya sebelum sholat id, makanya harus jauh-jauh hari. Kalau habis sholat id, apa jatuhnya? Sedekah, infak. Ya. Sedekah ya. Nah, ini azan dan iqamat pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ibnu Qayyim berkata, apabila telah sampai di musola, tempat yang digunakan untuk mengerjakan sholat, Rasulullah SAW memulai sholat tanpa azan dan qomat, tanpa iqamah, tanpa ya Allahu Akbar, tidak perlu, ya tidak perlu azan atau qomat, cukup hanya as-salatu jami'ah. Nah, as-salatu jami'ah, nah bisa gitu ya, as-salatu jami'ah. Jadi menurut tuntunan sunnah dalam sholat itu tidak dilakukan azan qomat, cukup as-salatu jami'ah. Kenapa? Berikut beberapa hadis menjelaskan tentang masalah ini. Pertama, di halaman 50 ya. Ibnu Abbas dan Jabir meriwayatkan bahwa pada Idul Fitri dan Idul Adha tidak dikumandangkan azan. Nah, ini catatan kaki diriwayatkan oleh Bukhari, ada hadisnya. Atau meriwayatkan, aku diberitahu oleh Jabir bahwa pada sholat Idul Fitri tidak diserukan azan baik sebelum maupun sebelum sudah imam keluar. Tidak pula diserukan iqamat atau panggilan apapun. Yang jelas pada hari itu tidak ada panggilan apa-apa ataupun iqamat. Biasanya kan kalau sholat Idul Fitri, selain Idul Adha kan ada Bilal ya. Nah, Bilal khusus itu. Nah, as-salatu jami'ah. Nah, baru nanti kasih tahu ke makmum, jamaah untuk mendengarkan khutbah ya, setelah sholat biasanya. Yang ketiga, Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengerjakan sholat raya tanpa adzan dan iqamat di waktu khutbah. Beliau berdiri, beliau berkhutbah dan dua khutbah yang beliau pisahkan dengan duduk sebentar. Nah, ya subhanallah. Jadi tanpa adzan dan iqamat. Takbir pada sholat hari raya. Nah, ini penting. Nah, jangan sampai kita takbir sekedar takbir aja ngikutin imam, tapi kita harus tahu cara-cara takbir. Nah, ya, walaupun mohon maaf kita mungkin nggak imam, tapi setidaknya kita tahu ngerti untuk menyempurnakan sholat kita. Takbir pada sholat hari raya. Jumlah rakaat sholat hari raya adalah 2 rakaat. Pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan sebelum baca Al-Fatihah disunahkan baca takbir sebanyak 7 kali. Adapun pada rakaat kedua sebelum baca surah Al-Fatihah disunahkan bertakbir 5 kali dengan mengangkat kedua tangan setiap kali takbir. Ya, jadi hitungannya 7, tapi enggak di yang takbiratul ihram yang pertama itu tidak dihitung. Ya, setelah takbiratul ihram, nah itu kan. Amr bin Shu'aib meriwayatkan bahwa ketika sholat id, Nabi Muhammad bertakbir 12 kali, 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Beliau tidak mengerjakan sholat sunnah apapun, baik sebelum maupun sesudah hari raya itu. Tidak ada sholat sunnah sebelumnya kecuali sholat tahiyatul masjid. Kalau sholatnya di masjid, ya ingat ya. Kalau di lapangan itu nggak ada sholat tahiyatul lapangan. Ya tidak ada. Ya ingat ya, hati-hati banyak itu di lapangan, oh sholat subhanallah, karena kebiasaan sholat itu. Tapi harus harus sadar juga tempatnya. Kalau di lapangan tidak perlu sholat, langsung duduk. Ya, kecuali kalau di masjid ada sholat namanya tahiyatul masjid. Ya ini perlu dipahami. Langsung duduk, udah takbiratul Allahu Akbar Allah. Wah ya subhanallah. Momen tahun 2 kali itu ya.
Nah, itu. Jadi yang kedua, membaca takbir pada sholat Idul Fitri itu 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua dan baca di rakaat sesudah itu. Ingat, jadi ketika kita mulai usolli sunnata Idul Fitri rakaataini mustaqbil kiblati makmuman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, itu yang pertama takbir itu tidak dihitung. Nah, baru baca dulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'ata bainal masyriq wal maghrib atau Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan asira. Nah, setelah itu selesai baru Allahu akbar. Nah, itu takbir pertama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Jadi begitu sampai 7 kali ya. Nah, berarti bukan di yang pertamanya dihitung, yang setelah takbiratul ihram. Halaman 52. Inilah pendapat yang terkuat mengenai soal takbir pada sholat hari raya yang dijadikan dasar oleh para sahabat. Ibnu Abdul Bar berkata, diriwayatkan dari Nabi dari berbagai jalur periwayatan bahwa beliau bertakbir dalam sholat hari raya sebanyak 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua, baik yang diriwayatkan oleh dari Abdullah bin Amr, Ibnu Umar dan seterusnya. Adakah ucapan atau perbuatan dilakukan di antara takbir? Nah, ini ya. Mengenai hal ini, Nabi Muhammad hanya diam sebentar dan tidak ada keterangan mengenai bacaan tertentu yang diucapkan sewaktu diam. Tetapi Tabrani dan Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang kuat, yakni dari ucapan dan perbuatan bahwa ia memuji dan menyanjung Allah serta membaca salawat atas Nabi. Riwayat ini juga diterima oleh Huzaifah. Takbir yang disebutkan itu hukumnya hanya sunnah, sehingga tidaklah batal sholat sehingga seseorang bila meninggalkannya baik dengan sengaja maupun tidak. Menurut Ibnu Qudamah, tidak ada perselisihan pendapat dalam hal ini. Syaukani menegaskan bahwa jika seorang tidak bertakbir karena lupa, ia tidak perlu melakukan sujud sahwi. Ya, ya misalnya nih takbirnya ada 7, ya tapi nggak taunya 6 atau 5 atau kelebihan misalnya, itu tidak perlu sujud sahwi. Ya, nah bacanya isinya apa? Bebas. Tapi kalau bisa isinya memuji Allah. Ya tadi itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, nah ini perlu dipahami ya, bisa ya. Jadi nanti kita ke sholat id 7 kali setelah takbir, 5 rakaat kedua 5 kali setelah takbir, bacaannya subhanallah, walhamdulillah. Nah, silakan. Boleh dihitung. Allah akbar anak itu. Atau nggak usah dihitung nggak apa-apa karena yang menghitung cukup imamnya, kita tidak perlu menghitung. Ya kita cukup membaca. Nah, baru kita dengarkan. Nah, itu ya. Sholat sebelum atau sesudah sholat hari raya. Nah, tadi kita bahaskan terkait sholat sunnah ya. Tidak ada keterangan yang menjelaskan adanya sholat sunnah sebelum atau sesudah sholat hari raya. Nabi Muhammad dan para sahabat tidak melakukan sholat apapun bila datang ke musola, tempat pelaksanaan sholat, baik sebelum sholat itu. Berikut ini beberapa hadis. Yang pertama, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa pada hari raya, Nabi Muhammad pergi ke musola, tempat pelaksanaan sholat, lalu mengerjakan 2 rakaat id dan tidak sholat sebelum atau sesudah. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa pada hari raya ia tidak mengerjakan sholat apapun sebelum atau sesudah sholat. Ia mengatakan bahwa Nabi Muhammad melakukan sebagaimana yang dilakukan itu. Abbas juga meriwayatkan bahwa sholat sebelum itu makruh tuh. Jadi tidak ada sholat sunnahnya ya, maksudnya sholat sunnah di sini. Tapi kalau sholat dari masjid sih memang tetap ada. Karena kita tuh walaupun kita sekedar masuk masjid, tapi subhanallah karena masih lama sholatnya nggak apa-apa, silakan sholat sunnah dari masjid. Orang yang sah melakukan sholat id, nih, sholat hari raya sah dilakukan oleh laki atau wanita dan juga anak-anak. Baik mereka itu dalam keadaan musafir maupun mukim, halaman 53. Secara berjamaah atau sendiri di rumah, di masjid atau di tanah lapang. Siapa saja yang tertinggal berjamaah dalam sholat ini, hendaklah ia sholat 2 rakaat. Khori berkata, mengenai orang-orang yang tertinggal sholat id, hendaklah ia sholat 2 rakaat. Demikian pula wanita-wanita yang menetap di rumah suatu disusun. Inilah ada raya kita umat Islam. Anas bin Malik pernah menyuruh Ibnu Abi Khutbah supaya mengumpulkan keluarga dan anaknya serta melakukan sholat serta takbir seperti sholat dan takbirnya penduduk kota. Ikrimah mengatakan bahwa penduduk salat berkumpul sewaktu raya dan mengerjakan sholat 2 rakaat sebagaimana dilakukan oleh imam. Atau mengatakan bahwa orang yang tertinggal berjamaah dalam sholat id hendaklah ia sholat 2 rakaat seorang diri. Nah, jangan sampai ketinggalan ya. Nah, itulah pentingnya kita sholat id. Ya. Nah, bawa semuanya. Ya mohon maaf ya keluarga dibawa semua. Pokoknya udah siap-siap sholat id, ini momen setahun 2 kali.
Tapi memang biasanya itu sholat itu yang paling semangat itu sholat Idul Fitri. Semangat banget ya. Udah 1 bulan puasa, apalagi pakai baju baru, dan ini seneng banget ya kalau sholat Idul Fitri ya. Tapi kalau di giliran sholat Idul Adha kayaknya nggak ada semangat-semangat. Hati-hati ya. Nah, kalau bisa disamakan, tetap semangat, tetap beli baju baru buat sholat Idul Adha, buat sholat. Nah, biar apa? Biar nggak ada ini apa perbedaan. Merasa sholat Idul Adha biasa aja, udah santai. Bangunnya juga santai, berangkatnya juga santai. Nggak begitu, tetap itu momen. Ya, ini pentingnya kita harus menyamakan ya, tetap sholat Idul Adha itu penting juga ya, pahalanya juga besar. Jadi kita ajak anak-anak kita, ayo makan sedikit dulu sebelum sholat Id. Nah, nggak apa-apa, kumpul-kumpul makan dulu dikit, ayo sarapan dulu, sarapan, subhanallah, dikit aja, jangan langsung yang opor apa, ya perlu yang pelan-pelan. Ya langsung, nah yang apa, kue, terus teh boleh, teh gitu, air putih ya gitu, pelan-pelan aja, itu ganjel dulu. Ya jangan langsung makan berat udah ceramah, bukannya dengerin, tidur udah tuh. Apalagi kebiasaan habis sahur kan tidur. Nah, udah pas banget deh tuh. Udah pada ada kali itu, saya lihat pernah tuh videonya, udah pada bubar, dia masih tidur aja di situ lapangan sendirian. Kasihan. Oh iya. Itu udah gitu ada yang ngerekam lagi, ya Allah teganya dong. Eh, udah pada salaman, udah pada dibalik rumah, dia masih tidur aja. Sampai jam berapa itu, kasihan kan. Itulah kalau orang tidur tuh, kalau dengar apa-apa tuh udah susah, namanya juga tidur. Nah, itu jangan sampai ya. Nah, itu pentingnya kalau biasa aja kecil-kecil udah tetap dengerin. Ya, jangan sampai ini ngantuk, tahan ngantuknya. Memang paling susah itu kalau dengerin ceramah itu habis sholat subuh. Ya, habis sholat Id, apalagi sama itu kalau khutbah Jumat itu waktu jam ngantuk-ngantuknya itu ya. Nah, itu terkait dengan hari raya ya. Ayo semangat, ajak saudara kita, tetap kita sebagai orang tua yang sudah belajar, ayo, tidak ada perbedaan sholat Id dengan sholat Idul Adha, sama. Kita tetap semangat, kita pakai baju baru. Nah, sebelum sholat Idul Adha gimana? Nggak boleh makan dulu, nggak boleh minum. Ayo nak. Nah, itu agak susah itu, berat juga itu. Ya, tahan dulu nak. Ya, mungkin minum dikit boleh lah, khawatir haus, boleh. Udah yuk, nah, tapi jangan makan. Nah, yuk tahan, insya Allah bisa gitu kan. Nah, memang agak berat itu, apalagi kalau khotibnya lama, udah. Kalau dia pingin makan aja. Nah, makanya kalau perlu sih boleh bawa makan sedikit kurma. Nanti kalau udah selesai sholat id bisa makan di situ, minum di situ, nah ganjel. Itu cuma sunnah, sunnah ya. Bagaimana Ustaz kalau saya lapar makan, tapi jangan sampai makannya banyak, khawatir ngantuk tiduran. Nah, terkait khutbah hari raya. Nah, sekarang khutbah. Halaman 54. Khutbah raya hukumnya sunnah, sedangkan mendengarkannya sunnah. Nah, kalau bisa sih jangan sampai habis sholat itu langsung kabur, dengarkan sampai selesai. Ya, jangan sampai kabur. Maka biasanya itu yang kabur-kabur itu yang kepanasan, kena matahari. Boleh, tapi pindah tempat. Cukup pindah tempat. Ya, nih kalau udah panas nih, waduh kesel sama khotibnya nih, lama banget ini. Kasihan. Khotib tuh dia datang jauh-jauh, berangkatnya sebelum subuh, diomongin lagi. Mending kalau gede dapat deh pas-pasan lagi, cukup buat bensin aja. Aduh, ya jangan ya, khotibnya jangan diomongin, jangan, kebiasaan nih. Ya, ini khotibnya lama banget. Nah, makanya kalau bisa sih DKM masih tahu khotib cukup 15 menit gitu. Ya, khawatir ini kan khutbah Idul Adha, khawatir pada kelaparan, bukannya malah dengerin, malah ngeselin. Khotibnya lagi ngomong dipelototin sama jamaah, kan kasihan. Iya, Jan. Untung aja khotibnya nggak ngelihat ya. Nah, berikut yang pertama, Iya. Abu Sa'id meriwayatkan bahwa pada hari Raya Idul Fitri Adha, Nabi Muhammad pergi ke musola. Yang pertama beliau lakukan ialah mengerjakan sholat id. Setelah itu beliau menghadap kepada orang-orang mukmin, kaum muslimin yang berada dalam posisi duduk, lalu memberikan amanat dan nasihat serta menyampaikan perintah kepada mereka. Jika beliau hendak mengirimkan tentara ke satu tempat atau ada hal-hal yang diperlukan, ketika itu juga ketika beliau perintahkan. Setelah itu beliau pun pulang. Abu Sa'id lalu melanjutkan. Demikianlah berlaku beberapa lamanya
Sehingga pada satu ketika, aku pergi sholat hari raya dengan Marwan yang waktu itu menjadi amir di Madinah. Entah hari raya Idul Fitri atau Adha, setibanya di musola, telah terlihat sebuah mimbar yang disediakan oleh Kathir bin Sal. Tiba-tiba Marwan hendak naik ke atasnya sebelum Id. Aku tarik bajunya. Tetapi yang membalas tarikan itu dan terus naik lalu berkhutbah sebelum sholat. Aku berkata kepadanya, demi Allah, Anda telah mengubah agama. Marwan menjawab, wahai Abu Sa'id, apa yang Anda ketahui? Itu sekarang ini sudah tidak ada lagi. Aku menjawab, demi Allah, apa yang aku ketahui itu lebih baik daripada yang tidak aku ketahui. Marwan berkata lagi, orang-orang itu tidak mau mendengarkan khutbahku bila dilakukan sampai sholat. Karena itu aku sampaikan sebelumnya. Nah, ini yang terkait khutbah sebelum sholat. Nah, coba yang kedua. Abdullah bin As-Saib meriwayatkan, aku menghadiri sholat id bersama Rasulullah. Setelah sholat selesai, beliau bersabda, aku akan menyampaikan khutbah. Bagi yang ingin mendengarkannya, duduklah. Sedangkan bagi yang tidak ingin mendengarkan, silakan pergi. Keterangan yang menyatakan bahwa kedua khutbah sholat id itu harus dipisahkan dengan duduk. Ini adalah keterangan yang doif. Imam Nawawi berkata mengenai berulang-ulangnya khutbah raya ini tidak ada keterangan apapun. Hanya saya disunahkan mengucapkan tahmid. Ibnu Qayyim berkata Nabi Muhammad memulai semua khutbahnya dengan mengucapkan hamdalah. Dan tidak ada sebuah hadis pun yang menyebutkan bahwa beliau memulai khutbah di kedua raya dengan bacaan takbir. Jadi dimulai dengan alhamdulillah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah. Nah, sini ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Sunana dari saat muazin bahwa beliau bertakbir di sela-sela khutbahnya dan memperbanyak takbir. Nah, di sini kul amrin, tiap-tiap sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan bacaan alhamdulillah itu maka terputus. Di samping itu Nabi Muhammad selalu memulai khutbahnya dengan bacaan alhamdulillah. Mengenai ucapan para fuqaha bahwa khutbah istisqa hendaknya dimulai dengan istighfar. Kecuali istisqa, ya istisqa mohon hujan itu diawali dengan istighfar astagfirullah. Ya itu ya, karena memang apalagi sekarang musim kemarau nih, udah lama. Nah, dipraktekkan sholat istisqa dengan takbir yang tidak ada dasarnya sama sekali dari rumah, dari sunnah Nabi Muhammad. Bakal sunnah di halaman 56. Ya, bakal sunnah beliau berlainan dengan ucapan para ulama. Nah, itu ya. Selanjutnya, mengkodok sholat hari raya. Abu Umar bin As berkata, paman-pamanku berasal dari golongan Ansor yang termasuk sahabat Rasulullah. Mereka bercerita kepadaku pada suatu ketika hilal pun Syawal tidak tampak oleh kami. Nah, waktu itu kan, nah ini sekarang kan banyak nih, hati-hati. Ya lebaran-lebaran dia nggak terlihat hilalnya, ikut-ikutan. Ya, yang di sono lebaran, ya yang lebarannya di mana, dia malah ikutannya di sana. Ya mentang-mentang dia pingin cepat-cepat lebaran. Hati-hati ini. Ya. Nah, tiba-tiba menjelang sore datanglah satu kafilah dan bersaksi di hadapan Rasulullah bahwa mereka melihat hilal kemarin malam. Waktu itu juga Rasulullah menyuruh orang-orang agar berbuka dan sifat pergi sholat esok pagi. Hadis ini diambil sebagai alasan bagi orang-orang yang berpendapat bahwa sekiranya suatu jamaah tertinggal melakukan sholat id karena sesuatu halangan, mereka boleh melakukannya pada esok harinya. Nah, misalnya nih, dia lihat hilal sebelum lebaran, besoknya di apa dia ragu-ragu, nggak taunya benar. Nah, itu boleh besoknya lebaran. Ya, sholat id, ya, sholat id. Nah, itu terkait dengan id. Oke, coba sekarang kita coba yang uh, pengertian sholat id. Oke, baik ya. Ini penting sekali kita pelajari, kita pahami. Karena memang banyak kita sering mendengar apa Idul Fitri artinya, ya kan? Ini dia ya. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apa itu pengertian sholat id? Id itu dari kata ada yaudu audan. Aidan. Idun. Nah, itu artinya apa? Kembali atau berulang. Dinamakan hari raya karena datang kembali setiap tahun dan membawa kebahagiaan bagi kaum muslimin. Ini pentingnya dari idun itu artinya kembali. Fitri, nah ini sering kita dengar fitri itu uh, kullu mauludin yuladu alal fitrah, ya kan? Berarti setiap dilahirkan itu dalam keadaan suci. Berarti suci. Nah, kalau Idul Fitri kalau kita terjemahkan perkata hari suci, ya kan? Hari kesucian. Apa maksudnya? Sering kita mendengar dari khotib-khotib mengatakan bahwasanya kita ini dalam seperti lahir seperti orang bayi yang dilahirkan.
berarti kita ini dalam keadaan suci. Idul Fitri yaitu berarti kita ini kembali dalam keadaan suci. Nah, gitu kan. Nggak ada dosa lagi, kita bersih. Nah, itu betul, tapi hati-hati. Jangan sampai kita itu mengartikan bahwasanya kita tuh nggak punya dosa lagi, aman. Berarti kita masih bisa berbuat dosa lagi dari awal. Nah, hati-hati ya. Ini banyak orang salah mengartikan. Idul Fitri itu kita ini betul-betul seperti apa, bayi baru dilahirkan, berarti kita suci, bersih dari dosa, kita masih kosong nih, alhamdulillah. Nah, itu emang benar, tapi hati-hati jangan sampai kita mengartikan seperti itu. Sebenarnya fitri itu kalau kita kembali, kita pernah dengar nggak namanya iftar, ya kan? Iftar jama'i. Apa artinya iftar jama'i? Iftar itu buka kan? Ya, jadi bukber. Kalau iftar jama'i berarti buka bersama, berarti buka puasa, berarti makan, ya kan? Maksudnya Idul Fitri ini kita kembali makan. Yang selama ini 1 bulan kita nggak makan, kita makannya cuma maghrib sampai jam 4 kita tuh sebelum sahur. Nah, kita ini kembali makan dari pagi sampai malam, ya kan? Boleh nggak kita puasa waktu Idul Fitri? Nggak boleh. Nah, haram. Makanya kita diwajibkan makan. Itu namanya Idul Fitri. Itu artinya kita kembali makan. Bukan berarti kita itu kembali ke suci. Ya, apalagi namanya suci. Kita kembali namanya suci. Mana namanya suci? Kita balik lagi ke suci. Ya, jadi maksudnya kita kembali makan. Ayo kita makan. Tapi ingat, hati-hati. Makannya juga terbatas. Nggak sembarangan. Ya, oh mentang-mentang kayak dendam gitu kan, sebulan nggak makan kayaknya dari ngelihat apa aja dimakan, subhanallah. Tapi hebatnya kita diberi sama Allah apa kebatasan makan. Tapi hati-hati, ada itu saya perhatikan dia mentang-mentang pengen makan, gimana ya Allah, astagfirullah, dimuntahin, ya Allah, nauzubillah, jangan sampai ya, nggak boleh ya, itu nggak boleh. Jadi dimuntahin, mentang-mentang pengen makan itu masih kenyang nih, dikeluarin, astagfirullahaladzim, tidak boleh, ya haram ya, tidak dianjurkan seperti itu. Tetap memang kita ini ada batas-batasnya, nggak bisa sembarang apa pun kita makan, tidak bisa. Ya, nanti suatu saat kita akan makan pelan-pelan. Apalagi kue, apa lebaran tuh, lebaran kan kuenya kan enak-enak lihatnya, ya Allah, ini itu kacang lah apa semuanya pingin aja dicobain. Ya, nah itu ya terkait dengan Idul Fitri ya. Jadi Idul Fitri artinya kembali makan ya, bukan kembali suci. Nah, ini kalau kita dengar khotik-khotik kembali suci nggak apa-apa, tapi kita artikan itu. Nah, bagaimana dengan kita, Ustadz? Apakah benar kita itu seperti dilahirkan seperti bayi yang baru dilahirkan, berarti kita dalam keadaan suci? Betul. Tapi kita yakin nggak selama ini kita puasa, sholat, baca Quran diterima oleh Allah? Yakin nggak kita? Nah, kita nggak bisa yakin seperti itu. Nah, bagaimana amal-amal kita di bulan Ramadan itu diterima? Ya, kita tetap istiqomah, kita melanjutkan. Nah, kita beribadah kepada Allah itu bukan hanya di bulan Ramadan, ya kan? Selanjutnya itu kita puasa lagi, puasa sunnah, sita syawal, nama syawal, ya kan? Kita tetap sholat sunnah, biasanya tarawih, sholat qiyamul lail. Kita tetap lagi baca Quran, lanjut lagi. Nah, begitu nggak berhenti, ya. Nah, bukan berat. Tapi kita dalam keadaan suci, betul. Tapi kita tetap nggak mau berbuat dosa. Kita lanjutkan amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan. Tetap kita lanjut. Ya, itu bisa dipahami di sini ya. Ya, jangan sampai kita merasa suci, merasa bersih, udah santai, nggak usah berbuat dosa, nggak berbuat dosa, nggak perlu juga menjalankan sunnah-sunnah, udah cukup perintah-perintahnya aja, enggak. Tetap kita menjalankan seperti puasa bulan Ramadan. Subhanallah ya, sampai sekarang ya, apalagi kita udah belajar nih tentang sholat sunnah banyak, alhamdulillah ya, alhamdulillah kita diberi kesempatan belajar oleh Allah. Nah, ini terkait dengan sholat Idul Fitri. Dasar-dasarnya sudah kita ini ya pahami di sini. Nah, sebelum sholat sunnah apa dianjurkan? Mandi sebelum berangkat ya, memakai pakaian terbaik, menggunakan wangian bagi laki-laki, bertakbir. Nah, kenapa di sini wangi-wangian hanya laki-laki, nggak perempuan? Ya, nah memang mohon maaf, bukan berarti laki-laki itu ini enggak, tetapi memang dianjurkan memang laki-laki itu wangi, tapi kalau perempuan itu sebenarnya boleh, tapi khawatir berlebihan. Ya secukupnya saja, ya secukupnya, karena hanya agar tidak mengundang ya
mengundang, mohon maaf ya, mungkin laki-laki mencium bau, akhirnya apa? Ya, tergoda, itu hati-hati. Ya, itu ya terkait dengan wangian. Bertakbir, tetap bertakbir. Kita menuju ke lapangan, tetap bertakbir. Allah, tetap bertakbir. Ya, jangan ngobrol. Apalagi ngobrolnya ngomongin orang. Mentang-mentang Ramadan udah selesai, udah waktunya ngomongin orang. Enggak begitu. Ya, tetap kita takbir Allah. Enak takbir semuanya Allah. Sambil jalan semua Allah ya. Berjalan kaki, ya kalau bisa deket jalan kaki, nggak perlu pakai mobil, motor udah kalau deket ya. Kalau jauh 5 kilo ya pakai mobil. Kalau jalan kaki mah nggak nyampe-nyampe. Ya bisa selesai itu waktunya. Berangkat dan pulang melalui jalan berbeda. Nah, waktu berangkatnya misalnya lewat sini kanan, pulangnya lewat kiri biar ketemu ya. Mengucapkan selamat hari raya. Ketika kita bertemu, kita salaman, minal faizin apa gitu kan udah diajarkan ya. Ya subhanallah ya. Nah itu kita mengucapkan. Kalau ada orang, mohon maaf, kalau ada non muslim dia bilang nggak apa-apa. Cuma ayo selamat. Tapi bukan berarti minal faizin juga kepada orang Kristen, enggak, orang non muslim enggak. Tapi kita cukup selamat pagi, tetap menyapa. Bukan berarti dia ini non muslim terus dicuekin, nggak usah di ini, nggak salah, enggak, tetap kita salaman, selamat pagi Bu. Nah kalau dia mengucapkan apa selamat hari raya ya, oh ya terima kasih, cukup terima kasih ya, cukup terima kasih aja, cukup terima kasih ya. Khawatir apa nanti kalau mereka hari raya dia menuntut kita minta diucapin, nah ya cukup ya, misalnya dia hari raya ya udah, kalau misalnya ya maka nggak perlu selamat hari apa selamat hari Natal ya. Nah, berarti kita mendukung, membenarkan dengan hari raya Natal. Ya meskipun ada orang mengatakan membolehkan, tapi kita ambil baiknya aja deh. Kita ambil amannya aja. Ya semoga uh, tidak terpengaruh dengan, kan ada yang mengatakan haram. Hikmah sholat Id menumbuhkan rasa syukur ya, memperkuat ukhuwah Islamiyah karena kita kumpul semua nih satu RW. Nah, selama ini kita jarang ketemu ya karena kita sibuk dengan kerja, alhamdulillah kita ketemu di sana, kita salaman, alhamdulillah. Meneguhkan syiar, menanamkan semangat kepedulian sosial ya, mengingatkan pentingnya ketaatan pada Allah, menjadi sarana evaluasi spiritual ya. Kita sering ketemu ya, kalau ada, mohon maaf kalau ada yang kesel-kesel sama tetangga-tetangga, udah selesaikan ya, jangan sampai kita masih ada nyimpen dendam, astagfirullahaladzim ya. Udah, karena nanti kita bakal nyesel di waktu ketika meninggal, baru kita nggak bisa minta maaf, malah dosanya yang ngalir terus ya. Meskipun dia yang salah, udah cukup, kita nggak perlu ini, nggak harus nunggu biar dia jadi yang minta maaf dan kita nggak usah, enggak. Udah kita tetap ngobrol, assalamualaikum gimana kabarnya, sehat, udah selesai. Memang kita ini beratnya apa, gengsi ya. Jangan sampai kita gengsi merasa kita benar, merasa ini, enggak. Allah itu lebih suka kepada hambanya yang merasa bersalah lalu dia minta maaf. Tuh. Ya, dia merasa bersalah minta maaf itu pahalanya besar, apalagi dia itu apa merasa bersalah tapi benar. Oh, subhanallah. Itu lebih besar lagi pahalanya. Ya, tuh. Nah, kalau kita masih ada, ayo udah selesaikan. Assalamualaikum. Kalau dia kesal sama kita, temuin aja, mohon maaf ada apa? Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Insya Allah saya akan rubah. Saya mohon maaf kalau misalnya kita tuh ada sesuatu yang kita nggak tahu tapi dia kesel. Ya, betul. Kita nggak ada niat. Contohnya apa? Kita punya barang baru, ya. Kita punya motor baru. Itu mohon maaf itu pasti ada rasa kesel. Itulah pentingnya. Gimana caranya? Nah, susah itu. Caranya gimana biar kita punya baru tapi tetangga nggak kesel? Kita jangan suuzon. Kita husnuzon. Ya, kita husnuzon. Tetap assalamualaikum, bilang baru nih ya. Enggak, ini belum lunas, nah gitu kan, nggak apa, belum lunas masih nyicil, aduh gitu ya. Insya Allah dia ngerti lah, doanya aja ya. Saya doakan juga kamu punya apa, barang-barang baru, ini masih nyicil, doain aja cepat selesai. Oh, boleh minjem nggak? Oh boleh, silakan ya. Oh, kasih pinjam. Siap-siap aja itu kalau begitu yang baru-baru. Oke, baik, itu saja dari saya. Insya Allah bermanfaat apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mohon maaf jujur, saya ngomong itu telinga kanan saya juga nggak dengar sama sekali. Ya, uh, justru kayaknya merasa terganggu. Ya mudah-mudahan nanti waktu ujian sidang promosi doktor ini
aman karena selama 1 jam saya harus berbicara. Ya mudah-mudahan yang nguji ngerti modus nih modus modus. Ya mudah-mudahan diberi kemudahan ya, tapi saya tetap ya profesional ya seperti hal biasa. Ya mudah-mudahan waktu ujian saya nggak ada masalah karena memang kalau banyak ngomong berasa itu telinga kanan kayak ada nyut 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 gitu kan. Tapi alhamdulillah insya Allah Allah mudahkan, amin rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakallah khairan katsiran. Amin. Terima kasih, Ustaz.